Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Nurwahyuni, NPM 19140010. Di sini saya akan membahas mengenai kebudayaan Tibet. Sebelum saya bahas mengenai kebudayaan Tibet, saya akan bahas sedikit tentang Tibet. Tibet adalah salah satu daerah otonomi yang terdapat di Republik Rakyat Tiongkok yang diberi nama Cina Zizang. Daerah ini berada di pegunungan Himalaya. Karena tingginya pegunungan Himalaya, Tibet ini sering dijuluki sebagai puncak dari dunia. Dataran tinggi Tibet pada mulanya adalah sebuah kerajaan yang telah merdeka, yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki gelar Dalai Lama. Dalai Lama adalah sosok legenda, tidak saja bagi masyarakat Tibet, tetapi bagi sejarah dunia. Dulunya, provinsi ini adalah sebuah negara yang hanya memiliki interaksi dengan negara Cina. Sehingga pada tahun 1950, Cina dengan tentara merahnya menyerbu negara Tibet. Sehingga Tibet menjadi bagian dari negara Cina. Namun, proses perebutan Tibet disertai dengan penindasan dan juga pembantaian bagi mereka yang melanggar aturan Tibet. Meskipun begitu, masyarakat Tibet tetap melakukan perlawanan dengan sangat sengit. Namun karena senjata yang dibutuhkan tidak seimbang, Cina tetap dapat menguasai negara Tibet. Provinsi ini, mayoritas masyarakat Tibet adalah pemeluk agama Buddha yang taat. Dulunya negara ini banyak mengandung misteri karena tidak banyak orang yang dapat masuk ke daerah ini. Namun sekarang sudah jadi kunjungan untuk umum. Saat ini masyarakat Tibet yaitu pemeluk agama Buddha. Suku asli Tibetan adalah suku Tibetan. Agama Buddha ini yang mengubah cara berpikir masyarakat Tibet, karena aliran Tibet tidak sepenuhnya sama dengan agama Buddha di luar sana. Yang selanjutnya yaitu budaya Tibet. Budaya Tibet itu ada pakaian etnis Tibet, tarian Tibet, kuliner khas Tibet, rumah tradisional Tibet, sky burial atau pemakaman langit, dan 6 budaya poliandri. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pakaian etnis Tibet. Bisa dilihat di sini yaitu pakaian wanita dan pakaian pria. Pakaian etnis Tibet adalah refleksi langsung dari keadaan iklim dan lingkungan di wilayahnya. Dataran tinggi Tibet dikenal akan suhunya yang tinggi sepanjang tahun, badai pasir yang kuat, dan padang rumput yang luas. Orang-orang Tibet berinteraksi dengan lingkungannya dengan pakaian hangat dan penahan hangat, yang cocok dengan gaya hidup mereka yang suka mengembara. Jubah adalah simbol khas Tibet yang merupakan mantel panjang yang praktis dan juga modis. Mantel ini terbuat dari kulit domba yang tebal dan juga menghangatkan. Dalaman jubah, baik laki-laki maupun wanita memakai dalaman warna-warni dan juga cerah. Kombinasi warna merah dan biru, oranye dan putih yang kontras adalah umum. Ditambah lagi dengan celemek yang berwarna pelangi di sekitar punggung mereka, yaitu yang ini. Aksesoris memerankan penting dalam pakaian Tibet, seperti ini. Aksesoris memerankan penting dalam pakaian Tibet, yaitu berupa anting-anting, liontin, ikat pinggang, dan juga perhiasan tangan. Yang selanjutnya yaitu tarian Tibet. Cara hidup tradisional orang-orang Tibet yaitu terrefleksi langsung dalam tarian mereka. Mungkin yang unik dari tarian ini adalah tubuh yang condong ke depan dan juga lompatan yang terus-menerus oleh lutut si penari. Yang unik dari tarian Tibet yaitu
membentangkan tangan dan juga kaki pada satu sisi bersamaan. Hal ini berhubungan dengan kesulitan saat mendaki pegunungan Himalaya, yang agar lebih hati-hati di jalan gunung yang miring. Tarian Tibet yang dibawakan oleh penari laki-laki memiliki teknik yang unik, yaitu dengan putaran dan juga lompatan yang dengan semangat, ditambah lagi dengan sepatu boot yang dipakai dengan khusus. Yang ketiga yaitu kuliner khas Tibet. Kuliner khas Tibet ada beberapa macam, yaitu ada sampa, Tibetan momo, sapalei, gutuk, dan juga pocha. Saya akan membahas mengenai sampa terlebih dahulu. Bisa kalian lihat, ini adalah sampa. Sampa ini adalah serial khas Tibet. Serial khas Tibet yang dihidangkan pada saat sarapan, yang disajikan dengan teh khas Tibet, yaitu pocha. Sampa ini terbuat dari tepung, barley, dan juga gandum. Pocha ini berbentuk lingkaran seperti bongkahan berwarna kecoklatan. Yang kedua yaitu Tibetan momo. Bisa kalian lihat, ini gambar makanan Tibetan momo. Tibetan momo adalah dumpling khas Tibet. Masyarakat Tibet memberi isian dumpling ini yaitu daging dan juga sayur kol. Penyajian Tibet yaitu biasanya disajikan dengan campuran sup atau hanya dikukus saja. Yang ketiga yaitu ada sapalei. Sapalei ini memiliki isian daging cincang dan juga daun kol. Sapalei adalah roti goreng khas Tibet. Roti goreng khas Tibet yang memiliki bentuk lingkaran. Sapalei biasanya disajikan dengan sambal dan juga teh tawar. Sapalei ini biasanya dibuat oleh masyarakat Tibet saat akhir pekan. Yang keempat yaitu gutuk. Bisa kalian lihat, ini adalah makanan khas Tibet, yaitu gutuk. Gutuk ini adalah sup vegetarian khas Tibet. Gutuk ini memiliki rasa yang kuat dengan campuran daun seledri yang banyak, bumbu bawang bombay, dan juga jahe. Isian dari gutuk ini yaitu bola-bola khas Tibet. Uniknya, apabila gutuk ini disajikan untuk makanan bersama, bola-bola tepung gutuk biasanya diisi dengan tulisan-tulisan yang lucu dan juga seru apabila dimakan atau dibuka bersama-sama. Yang kelima yaitu pocha. Bisa kalian lihat, ini adalah pocha, teh khas wilayah pegunungan Himalaya. Teh ini memiliki rasa gurih karena ini dimasak dengan campuran mentega. Jadi pocha ini dibuat dari teh terbaik dan direbus dengan mentega selama berjam-jam agar menghasilkan rasa gurih yang sempurna. Yang selanjutnya itu rumah tradisional Tibet. Bisa dilihat, ini adalah contoh rumah tradisional Tibet. Rumah tradisional Tibet menggunakan 3 jenis cat warna, yaitu putih, coklat, dan biru. Di mana masyarakat Tibet percaya dengan makna dari warna tersebut. Yang pertama yaitu putih. Putih melambangkan makna yaitu tentang kesabaran. Serta yang coklat yaitu menyimbolkan lambang hati yang penuh dan juga keberanian. Untuk warna biru memiliki simbol belas kasih kepada sesama. Yang selanjutnya yaitu tradisi Sky Burial atau pemakaman langit. Ini adalah salah satu tradisi
yang sampai sekarang masih ada di Provinsi Tibet, yaitu pemakaman langit. Sky burial adalah prosesi memotong-motong tubuh jenazah, menyimpan dan membiarkannya di atas bukit sampai potongan tersebut habis dimakan burung bangkai. Kebudayaan ini tentu saja memiliki latar belakang, yaitu kontur tanah yang tidak memungkinkan untuk mengubur dan membakar mayat. Tradisi ini dikenal dengan nama pemakaman langit. Pemakaman langit ini merupakan teknik penguburan yang dilakukan oleh masyarakat Provinsi Qinghai, Tibet, dan juga Mongolia. Umumnya masyarakat Tibet dan Mongolia adalah penganut agama Buddha Vajrayana. Agama Buddha Vajrayana ini yaitu percaya akannya perpindahan roh atau disebut dengan reinkarnasi. Karena itulah mereka tidak melihat tubuh manusia sebagai suatu kebutuhan untuk dipertahankan, layaknya sebuah bejana kosong, sehingga mereka menghilangkannya melalui pemakaman langit. Beberapa hari sebelum pemakaman ini dilakukan, para rohib yang disebut dengan lama melakukan doa di sekitar jenazah dan juga membakar kemenyan. Kemudian jenazah dipotong-potong oleh Rokyapas atau pemecah mayat. Para Rokyapas ini akan melaksanakan tugasnya berdasarkan ajaran agama Buddha. Jadi fungsi dari pemakaman langit ini untuk melalui kebaikan berdasarkan ajaran Buddha. Proses ini akan memberikan kemudahan bagi jiwa yang telah meninggal untuk terus berlanjut. Kemudian sisa-sisa tubuh jenazah yang masih tersisa akan ditaruh di menara keheningan selama 1 tahun. Kemudian apabila tersisa tulang tersebut akan dihancurkan dengan palu sampai halus dan yang dipecah hingga halus untuk menjadi makanan burung kecil seperti burung elang dan juga burung gagak. Fungsi dari pemakaman ini yaitu untuk menghabiskan sisa tubuh manusia melalui kebaikan, yaitu memberi makan daging kepada burung pemangsa bangkai, karena kemungkinan burung pemangsa bangkai apabila tidak diberi makan, dia akan makan burung kecil yang berada di pegunungan Himalaya seperti burung elang dan juga gagak. Yang selanjutnya yaitu budaya poliandri. Uniknya dari budaya poliandri ini sekarang sudah tidak ditemukan di daerah Tibet. Namun, budaya poliandri sudah menjadi cerita tersendiri bagi masyarakat Tibet, karena dulunya menikah dengan saudara suaminya atau berhubungan intim dengan iparnya adalah hal yang biasa, karena mereka menganggapnya itu adalah sebuah kebutuhan. Dari penjelasan saya hari ini, saya disimpulkan bahwa kebudayaan Tibet ini walaupun bukan lagi menjadi sebuah negara atau sudah menjadi bagian dari provinsi Cina, tetapi dia sudah banyak sekali memiliki tradisi atau kebudayaan yang bisa dikenal oleh masyarakat luas seperti pakaian, tarian, kuliner, tradisi pemakaman, dan juga budaya-budaya yang lain. Karena itu Tibet juga bisa dikenal sebagai daerah yang penuh dengan kebudayaan yang unik, walaupun dia bukanlah sebuah negara melainkan sebuah provinsi. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.